Oke, PS3 ini kan memang konsol legend ya teman-teman. Nah, makanya nggak heran banyak pengusaha rental PS itu banyak yang memburu PS3. Kenapa? Karena ya harganya masih oke gitu. Terbukti ini harganya malah naik nih, hampir 15% gitu kan. Dulu itu saya beli itu 1,8 jutaan teman-teman. Sekarang itu naik 2,1 sampai 2 jutaan. Itu PS tok ya teman-teman, tanpa stick gitu. Nah, alternatif terbaiknya ya adalah cari konsol bekas via Facebook Marketplace atau teman sendiri atau teman rental yang butuh duit, PS-nya dijual gitu. Nah, saya ada strategi ya, setidaknya ada 5 strategi untuk bisa negosiasi PS3 bekas supaya kalian bisa contek untuk negosiasi. Oke, teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja ya, kita ke poin yang pertama. Strategi yang pertama adalah teman-teman riset harga pasar terlebih dahulu. Nah, ini risetnya gimana bang? Nah, riset yang saya lakukan biasanya saya itu riset di Shopee dulu atau di Tokopedia gitu kan. Dan untuk memvalidasi harganya di harga perorangan itu biasanya juga saya cari di Facebook Marketplace juga sih, supaya ada gambaran gitu. Nah, biasanya sih identik kalau kita belinya di Shopee atau di Tokopedia biasanya itu jauh lebih mahal teman-teman, karena yang jual kan toko. Berbeda kalau yang jual di Facebook Marketplace itu biasanya bekas orang, bekas untuk rental, itu kan berbeda, pasti beda lah gitu. Walaupun barangnya ini sekali lagi barang bekas ya teman-teman, nggak ada yang baru, mau dijual di toko, mau tokonya mall gitu kan, sama saja itu barangnya bekas. PS3 ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini perlu riset harga pasar dulu. Lah, riset harga pasar semenjak video ini dipublish ya, harga wajar di online shop seperti Shopee atau Tokopedia itu harga PS3 itu range-nya udah naik ya, sekitar 2 juta sampai 2,2 jutaan. Itu PS tok tanpa stick. Apakah ini kemahalan? Menurut saya sih udah mahal teman-teman. Jadi kalau dulu kan saya 1,8 juta. Kalau bisa ketemu harga 1,7 juta. Pilih yang kondisi grade A ya teman-teman. Jangan pilih grade yang B, yang C, jangan coba-coba lah. Takutnya nanti itu barang refurbish, barang apa ya, comot-comot, barang apalah. Barang bekas itu ya gitulah teman-teman. Jadi jangan cari resiko, cari aman, pilih yang grade A. Oke, terus kalau misalkan di Facebook Marketplace itu harganya sekitar biasanya sih ya 1,5 juta, ada sih 1,4 juta itu juga ada gitu. Teman-teman tinggal riset lah. Ini kan pastinya nggak sama. Teman-teman nonton video ini mungkin tahun depan ya bisa jadi ya beda lagi gitu harganya. Teman-teman intinya riset harga pasar dulu. Oke, terus strategi yang kedua adalah teman-teman sorot kekurangannya dengan sopan ya. Jangan melotot gitu kan. Wah, ini mas PS-nya pernah jatuh. Wah, ini mas PS-nya retak, penyok gitu. Wah, ini mas tombolnya kok kayak nggak enak gini. Teman-teman ngomong dengan cara yang baik ya, jangan mencela orang tuh, nanti takutnya orangnya baper. Nah, karena kebanyakan orang negosiasi itu ya menjatuhkan mencela orang penjualnya gitu. Ini jangan sampai terjadi ya teman-teman. Bilang aja dengan cara yang bagus, yang halus. Contoh bilang, wah ini mas ada goresan kecil ya mas ya di depannya ini saya lihat, walaupun sedikit gitu, bisa nggak harganya turun gitu misalkan ya. Bisa kok, pasti bisa. Harusnya kalau dia memang ngerti soal itu ya, kalau penjualnya mau ya turun harganya dengan cara yang baik ya. Misalkan lagi, wah mas saya itu butuhnya sticknya 2, tapi kok ini sticknya cuma 1, udah 1 tapi tombolnya nggak bisa lagi, saya nego ya harganya sekian. Nah itu bisa juga. Nah makanya teman-teman di sini sorot kekurangannya yang lain, dalam tanda kutip yang masih minor ya. Jangan sampai pernah diservis gitu kan, servis yellow. Nah waduh itu bahaya teman-teman, udah dangerous gitu. Jadi kekurangan yang minor lah, tombolnya, sticknya nggak bisa, perlu diservis sticknya atau apalah, ganti pasta mungkin. Nah itu teman-teman bisa sorot kekurangan tersebut. Strategi ini untuk bisa menurunkan atau negosiasi harganya supaya turun gitu. Turunnya seberapa ya teman-teman kira-kira sendiri, tergantung masalahnya gitu kan. Kalau masalahnya wah menurut teman-teman ganti pasta harganya misal ya 200.000, ya sudah ini di minus 200.000 ya mas, karena saya perlu ganti pasta gitu kan, nanti kan biaya lagi, mau nggak nego, bisa gitu. Itu strategi yang kedua. Terus strategi yang ketiga adalah teman-teman coba lempar penawaran tapi yang realistis gitu.
maksudnya berapa, tapi di bawah target. Jadi contohnya seperti ini, kalau teman-teman penjualnya ini ya, penjualnya ngotot, Mas ini saya jual harganya semuanya pokoknya 1,5 juta misalkan ya, tapi teman-teman di sini mau harganya 1,3 juta. Nah, mau harganya 1,3 juta. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya sudah, teman-teman tawar di harga 1,2 juta atau 1,25 juta. Nah, nanti harganya bisa turun. At least ya paling turunnya 1,350 atau 1,4. Teman-teman tergantung negonya. Nah, tergantung kondisinya juga. Makanya teman-teman perlu sorot kekurangan yang strategi yang kedua tadi gitu ya. Jadi ajukan penawaran yang realistis ya. Jangan yang nggak masuk akal. Contoh, harganya masa ini saya jual ya 1,5 juta. Tapi teman-teman mau harganya 500.000 ya, nggak mungkin lah teman-teman. Itu malah tambah teman-teman dimarahin gitu kan. Negonya ngawur 900.000 atau 800.000 ya, ngawur lah, nggak mau lah teman-teman menjual. Pasti ya dengan cara yang realistis, dengan strategi yang lebih sopan, teman-teman ngobrol yang enak. Maksudnya harganya itu yang masuk akal lah, jangan dibanting seperti itu. Nanti ujung-ujungnya nggak deal, barangnya nggak dapat, ya ujung-ujungnya teman-teman malah musuhan sama penjualnya gitu kan, cuek-cuekan gitu kan. Nah, kita kan cari barang teman-teman, bukan cari musuh ya. Jadi teman-teman ngobrol dengan cara yang sopan, yang enak gitu, nawarnya tuh loh. Oke, terus strategi yang keempat adalah tawar tanpa nego. Nah, ini ada catatannya. Kalau misalkan harganya, Mas saya harganya ini saya lempar 1,5 juta. Oke, saya 1,5 juta. Oke, Mas. Nah, misalkan loh ya. Tapi ada tapinya. Kalau memang PS-nya bagus. Loh, bagusnya gimana? Ya makanya teman-teman cek dulu PS-nya itu kondisinya seperti apa. Saya sudah bahas di video yang lain, teman-teman boleh cek di channel saya. Nanti teman-teman coba pelajari dari situ. Pertanyaan wajib, cek kondisi fisik. Nah, itu pokoknya teman-teman cek aja di video itu. Banyaklah teman-teman cari di channel saya. Oke. Nah, teman-teman nanti coba tanya seperti ini. Ini PS-nya bagus, Mas. Harga 1,5 juta. Ini saya ambil segini, saya ambil hari ini, tapi harganya boleh nggak turun? Nah, ini bisa juga strategi juga ya. Jadi harganya 1,5 juta. Teman-teman sudah ngerti kalau barangnya itu bagus. Ya sudah, teman-teman langsung ngelempar. Saya beli hari ini, saya minat hari ini, transfer cash. Tapi ada tapinya. Boleh nggak ini harganya kurang segini? Misalkan jadi 1,3, 1,4. Kalau teman-teman pede barangnya bagus. Kalau nggak bagus ya jangan gitu. Terus strategi yang terakhir, yang kelima adalah jangan terlihat bersemangat. Nah, ini nih. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah teman-teman coba sampaikan ke penjual kalau teman-teman juga masih lihat opsi yang lain. Walaupun mungkin belum ketemu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman coba sampaikan aja ke penjual. Biasanya penjual juga akan mikir, di nego sekian kita juga lagi mencari opsi yang lain gitu kan, harganya oke. Nah, ini bisa jadi strategi untuk menurunkan harganya. Atau kalau misalkan nih opsi yang terakhir, kalau misalkan negonya buntu gitu kan, oke deh saya pikir-pikir dulu ya Mas atau Mbak, kalau memang saya jadi saya ambil hari ini gitu, tunda aja dulu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan teman-teman sudah pasang harga yang realistis ya, jangan yang nggak realistis terus teman-teman berharap penjual akan hubungin teman-teman. Ya kalau kasus-kasus barang yang bagus ya mereka nggak akan istilahnya tergesa-gesa sih untuk menjual barangnya, apalagi yang belum butuh duit. Biasanya mereka itu yang nggak langsung jual juga. Jadi teman-teman perlu cross check hal itu. Oke, jadi teman-teman nggak apa-apa tunda dulu, saya pikir-pikir dulu ya Mas atau Mbak. Nanti biasanya mereka kalau memang barangnya bagus, butuh duit, mereka pasti menghubungi teman-teman gitu. Oke, nah segitu saja tips dari saya. Jadi ada 5 strategi yang bisa teman-teman maksimalkan untuk bisa negosiasi barang. Sebenarnya nggak harus barang PS3 sih, tapi ya oke lah untuk topik kali ini untuk PS3 bekas ya. Jadi segitu saja dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada request tertentu teman-teman boleh komen aja di bawah, nanti kita akan buatkan konten yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.